Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di mata kuliah Ilmu Tauhid. Ini adalah pertemuan yang ke-6 dan kita akan mencoba memahami bersama terkait materi akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah adalah keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang muslim terkait dengan ketuhanan. Di akidah uluhiyah ini kita akan bahas sifat apa saja yang wajib pada zat Allah, kemudian sifat apa saja yang mustahil pada zat Allah, dan sifat apa saja yang jaiz pada zat Allah. Mari kita lihat materinya di bahan ajar yang sudah Bapak share. Sifat wajib pada zat Allah itu tentunya sangat banyak sekali dan tidak akan pernah bisa terhitung gitu ya. Ini karena zat Allah itu adalah zat yang maha sempurna, sehingga ya banyak sekali sifat-sifat dari zat Allah sendiri dan akal kita atau kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun ada beberapa sifat Allah yang wajib kita ketahui. Dasar pengwajiban pengetahuan terhadap sifat-sifat Allah tersebut itu adalah karena sifat-sifat tersebut didapati dalil-dalilnya, baik dalil akli ataupun dalil nakli. Ini ada beberapa pendapat ulama di kalangan ahli tauhid atau teologi Islam terkait dengan sifat yang ada pada zat Allah. Yang pertama, Al-Asy'ari dan Muhaqqiqin berpendapat bahwa sifat yang wajib diketahui pada zat Allah itu jumlahnya ada 12 sifat. Yang 12 sifat ini 5 adalah sifat salabiyah. Nanti apa itu salabiyah nanti akan kita pahami. Dan 7 sifat ma'ani. Definisi sifat ma'ani pun nanti insya Allah akan kita pahami. Jadi menurut Asy'ariyah dan Muhaqqiqin, sifat wajib pada zat Allah yang wajib diketahui itu jumlahnya sekali lagi ada 12. 5 sifat salabiyah dan 7 sifat ma'ani. Kemudian pendapat kelompok ulama yang kedua, ini ada pendapatnya Abi Bakar Al-Baqilani dan Imam Harumain serta Ar-Razi. Ketiga ulama ini berpendapat bahwa sifat yang wajib pada zat Allah itu, yang wajib kita ketahui itu ada 13. Yang 13 itu 12 seperti yang sudah disebutkan di awal, artinya 5 sifat salabiyah, kemudian 7 sifat ma'ani, dan ditambah 1 ya, sifat nafsiyah. Sehingga dalam pandangan Abi Bakar Al-Baqilani dan Imam Harumain serta Ar-Razi, sifat yang wajib diketahui pada zat Allah itu jumlahnya adalah 13. Kemudian kelompok ulama yang ketiga ini ada Al-Maturidi, kemudian ada Sanusi dan Ibrahim Al-Bajuri. Mereka berpendapat bahwa sifat yang wajib diketahui terkait zat Allah itu jumlahnya ada 20. Ada 1 sifat nafsiyah, kemudian ada 5 sifat salabiyah, ada 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawiyah, sehingga jumlahnya adalah 20. Inilah yang mayoritas banyak dipegang oleh masyarakat Indonesia. Jadi tidak heran kalau anak-anak SD ditanya ada berapa sifat wajib pada zat Allah. Nah, jawabannya ada 20. Nah, dari sisi ini mungkin kita mengikuti
pendapatnya Al-Maturidi, Sanusi, dan Ibrahim Al-Bajuri dengan kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Tijan Ad-Daruri ya. Kemudian dari ke-20 sifat, kita ambil saja, kita misalkan mengambil pendapat yang terakhir, pendapat Al-Maturidi, yang berpendapat bahwa sifat wajib pada zat Allah yang wajib diketahui itu 20. Dari 20 sifat itu dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Nah, sifat nafsiyah itu adalah sifat kepribadian. Sifat itu ada selama yang disifatinya ada. Nanti sifat nafsiyah ini cuma satu, yaitu wujud. Jadi sifat wujud ini ada. Sifat wujud ini selalu disematkan kepada sesuatu yang ada, dan apabila sesuatu tersebut menjadi tidak ada, maka sifat ada ini pun akan secara otomatis menjadi tidak ada. Itu sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sifat salabiyah. Salab itu awal katanya dari kata salbun. Salbun itu menarik atau menghilangkan. Jadi sifat salabiyah ini adalah sifat-sifat yang menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat-sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, yang akan mengurangi kemahaagungan Allah, yang akan mengurangi kemahaluhuran Allah. Itu sifat salabiyah. Nanti kita akan bahas yang termasuk sifat salabiyah itu apa saja. Ini ada sifat hidam, ada bako, ada mukhalafatul hawadisi, ada qiyamuhu binafsihi, kemudian ada wahdaniyat ya. Kemudian yang ketiga ada kelompok sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Nah, sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat abstrak yang ada pada zat Allah, yang keberadaan sifat-sifat tersebut Allah tunjukkan terhadap makhluknya. Jadi untuk menunjukkan bahwa Allah punya sifat ma'ani ini, Allah tunjukkan bahwa makhluknya pun memiliki sifat-sifat ini. Ini yang termasuk sifat kudrot itu ada, termasuk sifat ma'ani itu ada sifat kudrot, ada irodat, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basor, ada kalam. Misalkan ilmu, ini ada sifat Allah itu ilmu. Allah itu maha mengetahui. Sifat ma'ani ilmu ini itu bisa kelihatan pula atau ditunjukkan dengan adanya ilmu yang dimiliki oleh makhluk, ya. Ini sekali lagi sifat ma'ani itu adalah sifat abstrak yang ada pada zat Allah, yang keberadaan sifat abstrak yang ada pada zat Allah tersebut Allah tunjukkan keberadaannya di makhluk, ya. Kemudian misalkan hayat, hidup. Allah itu maha hidup. Sifat maha hidupnya Allah itu Allah tunjukkan. Makhluk itu hidup, gitu ya. Kemudian ada basor, ada kalam, ada kudrot, ada irodat. Itu namanya sifat ma'ani. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah itu adalah sifat-sifat yang dimunculkan dari sifat ma'ani. Artinya sifat-sifat yang diakibatkan dari adanya sifat ma'ani. Sehingga nanti kita akan berbicara bagaimana hubungan sifat ma'ani dan maknawiyah pada zat Allah
bagaimana hubungan sifat ma'ani dan maknawiyah pada makhluk. Pada zat Allah itu istilahnya hubungannya itu adalah lazim maljum. Sementara pada makhluk itu disebut illat maklul. Nanti kita akan pahami ketika kita masuk ke pembahasan sifat ma'ani dan maknawiyah. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sifat nafsiyah. Apa itu definisi nafsiyah? Nafsiyah hiya al-halul wajibatu lidzati ghairu mu'allalin bi'illati. Jadi yang disebut dengan sifat nafsiyah itu adalah sifat yang pasti menetap pada sesuatu yang ada selama zat itu ada dan tanpa membutuhkan penyebab lain. Jadi ada istilah ada itu akan ditunjukkan kepada sesuatu yang maujud yang memang ada. Tapi kalau sesuatu yang maujud itu sudah tidak ada, maka sifat ada itu tidak akan muncul lagi, tidak akan digunakan lagi. Misalkan ada mahasiswa yang namanya Budi ya. Kemudian dosennya mengabsen. Budi hadir atau ada. Kata ada akan muncul apabila Budinya memang ada. Hadir di kelas. Tapi kata ada tidak akan muncul ketika si Budinya itu sendiri tidak hadir di kelas. Mungkin katanya akan terganti. Budi tidak ada atau tidak hadir. Jadi itu definisi sifat nafsiyah itu adalah sifat yang pasti menetap pada sesuatu yang maujud selama yang maujud itu ada tanpa membutuhkan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian kita lihat ini sifat nafsiyah itu isinya hanya satu, yaitu sifat wujud. Para ulama ahli teologi membagi wujud itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan wujud idopi. Wujud idopi itu adalah wujudnya sesuatu bersandar kepada yang lain. Idopi itu kan sandaran ya. Seperti adanya siang karena adanya malam. Adanya laki-laki karena ada perempuan. Ada bumi karena ada langit. Nah, itu disebut dengan istilah wujud idopi. Yang kedua, ada yang disebut dengan wujud aridi. Wujud aridi itu adalah adanya sesuatu didahului dengan tidak ada. Artinya adanya sesuatu itu adalah sesuatu yang baru. Seperti apa? Seperti adanya alam semesta ini. Alam semesta ini masuknya wujud aridi. Kenapa disebut wujud aridi? Karena adanya alam semesta ini didahului oleh tidak ada. Jadi pada awalnya alam semesta ini tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Itu namanya wujud aridi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wujud zati atau wujud hakiki. Wujud zati atau wujud hakiki itu adalah sesuatu yang maujud, sesuatu yang ada, yang tidak disandarkan kepada sesuatu yang lain dan tidak didahului oleh tidak ada. Wujud hakiki atau wujud zati itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga ini membagi barang yang maujud, yang ada itu ke dalam kedua kelompok ya. Ada yang disebut dengan wujud hissi dan ada yang disebut dengan wujud akli.
Yang disebut dengan wujud hissi adalah segala sesuatu yang ada yang bisa ditangkap oleh panca indera. Itu namanya wujud hissi. Ada juga yang kedua adalah wujud akli. Nah, wujud akli itu sesuatu yang ada tapi tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Wujud akli pun terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada wujud akli mumasalah. Nah, wujud akli mumasalah itu adalah sesuatu yang ada dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi itu benar-benar ada, tapi memiliki apa? Memiliki kesamaan-kesamaan. Jadi bukan hanya ada pada satu hal saja, tapi bisa ditemukan di berbagai hal. Nah, contoh misalkan adanya rasa gembira, kemudian adanya rasa susah, adanya ilmu, ada bodoh, ada takut, ada berani, dan lain sebagainya. Itu masuknya ke wujud akli mumasalah. Ada wujud akli mukhalafah. Wujud akli mukhalafah ini adalah sesuatu yang keberadaannya bisa ditangkap oleh panca indera dan berbeda dengan yang lain. Kalau kita terapkan wujud akli mukhalafah, ya wujud akli mukhalafah ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang bisa ditangkap keberadaannya oleh akal kita tapi berbeda dengan makhluknya. Itu pembagian wujud akli, ada wujud akli mumasalah dan wujud akli mukhalafah. Sehingga dari pengertian wujud akli mumasalah dan mukhalafah ini bisa digunakan untuk membatalkan gitu ya, membatalkan beberapa keyakinan-keyakinan. Misalkan ada yang disebut dengan kafir mujasimah atau kelompok mujasimah gitu ya. Kemudian ada juga pendapat-pendapat atau kelompok-kelompok pulasipah gitu ya. Orang yang berfilsafat ya, tapi ya dilihat dari sisi teori-teori akidah Islam, teori-teori ilmu tauhid itu tidak layak dan tidak tepat gitu ya dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan saudara baca apa itu mujasimah, apa itu pula sifat. Kemudian bagaimana tinjauan hukum syara? Ini tentu kalau kita katakan tinjauan hukum syara maka berbicara hukum ya. Dan kalau hukum syara berbicara hukum tentu objeknya adalah mukallaf. Artinya bagaimana hukumnya seorang mukallaf menyikapi sifat wujud pada zat Allah. Bagaimana hukumnya seorang mukallaf meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat wujud. Hukum syara mewajibkan kepada setiap mukallaf untuk meyakini bahwa Allah itu ada dan untuk meyakini bahwa mustahil Allah itu ada. Jadi ketika kita berbicara sifat wajib yang pertama yaitu sifat wujud, maka secara otomatis kita berbicara sifat yang menjadi lawannya. Lawan dari sifat wajib adalah sifat yang mustahil. Allah wajib memiliki sifat wujud dan Allah mustahil memiliki sifat adam. Allah wajib ada dan mustahil Allah tidak ada. Apa dalil akli? Nah, dalil akli bahwa Allah itu ada. Nah, kita mungkin akan membuat atau merumuskan dalil akli yang sederhana saja gitu ya. Kalau dalam kitab Tijan Ad-Daruri itu wadalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Dalil atas
adanya Allah, dalil yang menunjukkan Allah ada adalah adanya alam semesta. Jadi kalau kita gunakan akal kita akan berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada itu pasti yang ada yang mengadakan. Alam semesta ada dan pasti alam semesta itu ada yang mengadakan. Yang mengadakannya adalah Allah. Kita lihat lagi misalkan adanya keteraturan di alam semesta ini. Akal kita akan berbicara bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang teratur tanpa ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya adalah Allah. Itu dalil sederhana, dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kemudian dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita lihat misalkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah." Katakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Katakanlah, yang menciptakannya adalah Allah. Jadi ada dua proses pembentukan argumentasi terhadap keberadaan sifat wujud ini. Kalau dalil akli itu disusun secara induktif. Kita lihat realitas yang ada, misalkan adanya keteraturan di alam semesta ini, kemudian kita naik ke atas, lalu sampailah kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya adalah Tuhan, dia yang menciptakannya adalah Allah. Kalau kita mengkaji Al-Quran dan hadis, berarti kita sedang membangun argumentasi sifat wujud bagi Allah itu secara induktif. Jadi Allah langsung menginformasikan kepada kita bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi membangun argumentasi secara deduktif itu lebih cepat ketimbang membangun argumentasi secara induktif yang tentu perlu kerja keras yang sangat ekstra, kerja keras yang sangat maksimal. Nah, kalau umat Islam itu belajar akidah itu induktif, kemudian yang induktif tersebut deduktif ya, baca Al-Qur'an kita langsung mengenal Allah, dan dari yang deduktif itu kemudian dibangun argumentasi yang induktif untuk lebih memantapkan lagi keyakinan yang kita miliki. Makanya kalau kita belajar filsafat, biasanya kan secara umum orang-orang berfilsafat itu selalu berbicara ragukanlah segala sesuatu atau berangkat dari keraguan. Nah, ini beda ketika kita belajar dari filsafat Islam. Kalau filsafat Islam itu kita berangkat dari sebuah keyakinan yang sudah termaktub atau dinaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kita berfilsafat, dan tujuan berfilsafat itu adalah untuk memperkuat keyakinan-keyakinan yang sudah kita peroleh dari nas baik Al-Quran dan hadis. Jadi tidak berawal dari meragukan segala sesuatu. Kemudian kita masuk sedikit ke pembahasan berikutnya, yaitu sifat salabiyah ya. Nah, seperti sudah Bapak sampaikan bahwa kata salabiyah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu salbun, yang artinya mencabut, ditambah dengan ya nisbah, salabiyah, artinya sifat-sifat yang menghilangkan atau mentiadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang sifat-sifat tersebut mayoritas itu dimiliki oleh siapa? Oleh makhluk gitu ya, yang disebut dengan sifat-sifat adamiah.
Dilihat dari sisi istigna dan iftikor, ini di pembahasan ilmu tauhid ini, dari sekian banyak sifat Allah itu ada sifat yang dikelompokkan ke dalam kelompok sifat-sifat istigna, ada sifat-sifat yang dikelompokkan ke dalam kelompok sifat iftikor. Istigna itu artinya sifat-sifat yang tidak berkaitan dengan keberadaan makhluk. Jadi adanya sifat-sifat tersebut ya hanya menunjukkan kesempurnaan zat Allah. Hanya menunjukkan bahwa Allah itu zat yang berbeda dengan makhluknya. Itu namanya sifat istigna. Jadi sifat istigna ini tidak ada kaitannya dengan keberadaan makhluk. Ya, kecuali nanti sifat wahdaniyat ya. Nah, sifat wahdaniyat para ulama ahli tauhid itu mengelompokkan ke dalam kelompok iftikor. Artinya keberadaan sifat tersebut dibutuhkan oleh makhluk. Ada kaitannya dengan keberadaan makhluk. Apabila Allah tidak memiliki sifat wahdaniyat, maka ya makhluk ini tidak akan ada. Bukan wahdaniyat itu artinya esa ya. Allah itu wajib esa. Kalau Allah tidak esa, maka alam semesta ini tidak akan pernah ada. Misalkan ada Tuhan selain Allah yang memiliki sifat dan kekuasaan sama dengan Allah, maka alam semesta ini tidak akan pernah ada. Karena adanya dua penguasa yang sama-sama berkuasa, tentu masing-masing penguasa itu akan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Yang satu ingin menurunkan hujan, yang satu tidak ingin menurunkan hujan. Artinya akhirnya kan akan terjadi pertengkaran. Akan terjadi pertengkaran dan kalau Tuhan sudah bertengkar, ya alam semesta ini akan hancur. Ini dinaskan dalam Al-Quran, Kul law kana fihima alihatun illallah la fasadat. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya ada Tuhan selain Allah, di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, la fasadata, maka yakin bumi ini akan hancur. Nah, seperti yang terjadi di cerita-cerita orang Hindu ya, nah, sering terjadi bentrok antar Tuhan, antara keinginan dewa Siwa dan dewa Brahma itu ya seringkali bertentangan. Akhirnya perang antar dewa. Kalau memang dewa-dewa tersebut punya kekuasaan yang luar biasa, itu alam semesta itu akan hancur. Bisa dibayangkan, ini Tuhan bertengkar gitu kan, nah, pasti alam semesta ini akan hancur. Kemudian dilihat dari sifat kamal dan sifat jalal, sifat kamal, sifat jalal, dan sifat kohar, ini sifat salabiyah ini termasuk ke dalam kelompok sifat kamal. Artinya sifat kamal itu sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Beda lagi nanti dengan sifat kohar ya. Kalau sifat kohar itu sifat-sifat yang punya daya paksa gitu ya. Nah, terhadap makhluk. Ini dikecualikan juga sifat wahdaniyat ya. Sifat wahdaniyat termasuknya ke dalam sifat kohar juga yang memiliki daya paksa atas keberadaan makhluk. Namun yang empat itu termasuknya ke dalam sifat kamal atau sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Mulai dari bako, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, itu masuknya adalah kategori istigna dan sifat kamal. Nah, menurut para ulama ahli tauhid, ini ada 5 sifat salabiyah. Nah, 5 sifat salabiyah tersebut ada sifat hidam, ada bako, ada mukhalafatul hawadisi, ada qiyamuhu binafsihi, dan ada wahdaniyah. Ada pula para ulama yang mengartikan sifat salabiyah ini adalah sifat-sifat yang mentiadakan
pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak bagi Allah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini disebut dengan makulat, ya. Makulat, pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak, yang disematkan atau ditanyakan terkait zat Allah. Misalkan ada makulat kam. Kam itu kan berapa, ya. Jadi tidak layak makhluk bertanya ada berapa Allah. Kalau ada yang bertanya Allah ada berapa, jangan bertanya Allah ada berapa, karena Allah itu wahdaniyah. Jawabannya seperti itu. Kemudian ada misalkan pertanyaan aina, di mana Allah? Jangan bertanya di mana Allah, karena Allah tidak butuh kepada ruang dan waktu. Qiyamuhu binafsihi, ya. Kemudian misalkan ada yang bertanya, seperti apa Allah? Maka jawabannya, jangan bertanya seperti apa Allah. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah itu, makanya sifat-sifat ini disebut dengan sifat salabiyah. Artinya sifat-sifat yang mentiadakan, mentidakbolehkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada penjelasan-penjelasan yang lainnya. Bapak cuma sampaikan hal-hal yang sifatnya general saja. Nah, silakan nanti dibaca-baca, ya. Kita lihat misalkan sifat salabiyah yang pertama adalah sifat kidam. Seringkali kita artikan kidam itu terdahulu. Tapi ketika kita mengartikan sifat kidam ini dengan arti terdahulu, kadang ini memberikan pemahaman-pemahaman yang masih samar, belum jelas. Makanya kidam itu lebih tepat diartikan dengan sifat, kalau yang dimaksud kidam ini adalah sifat pada zat Allah, kidam itu artinya tidak ada awalnya, ya, tidak ada awalnya. Makulat atau pertanyaan yang tidak layak ditanyakan terkait zat Allah, khususnya sifat kidam itu adalah sejak kapan Allah ada. Jawabannya, tidak boleh bertanya sejak kapan Allah ada, karena Allah itu tidak ada awalnya. Kemudian para ulama membagi kidam ini ke dalam 3 bagian. Ada yang disebut dengan kidam idopi. Nah, kidam idopi itu dahulunya sesuatu atau lamanya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Misalkan seorang ayah dianggap lebih terdahulu ada apabila dia disandarkan dibandingkan dengan keberadaan anaknya. Seorang kakek dianggap keberadaannya terlebih dahulu ketika dia dibandingkan dengan keberadaan seorang ayah. Itu namanya kidam idopi. Yang kedua ada kidam zamani. Kidam zamani itu terdahulunya sesuatu. Memang dia adanya sejak lama. Tapi keberadaannya walaupun sejak lama tetap diawali oleh tidak ada. Itu alam semesta. Contohnya misalkan alam semesta ini. Memang alam semesta ini sejak lama sudah ada. Tapi sekalipun sejak lama sudah ada, tetap didahului oleh apa? Tidak ada. Kemudian ada kidam zati. Nah, kidam zati itu terdahulunya sesuatu bukan karena disandarkan kepada yang lain dan tidak terikat oleh zaman, oleh waktu, artinya tidak ada awalnya. Itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
bahasa kidam yang ada yang digunakan untuk makhluk, itu yang dimaksud kalau tidak kidam idofi, ya ia adalah kidam zamani. Kidam hakiki itu atau kidam zati itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak karena dibandingkan dengan yang lain, kidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului oleh tidak ada. Ini ada beberapa pembahasan tentang bahasa yang digunakan. Ada yang disebut dengan kidam kodim dan ada yang disebut dengan kidam azali, ya. Ini silakan saudara dibaca-baca, nanti untuk mendalaminya silakan dibaca-baca lagi, dan Bapak sekali lagi hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya general. Ini di sini ada tabel, ya, ada tabel. Ini juga tabel itu akan bisa dipahami ketika kita sudah membaca penjelasan-penjelasan yang ada di atasnya. Kemudian kita lihat dalil akli sifat kidam. Kalau kita baca kitab Tijan Ad-Daruri, ya, itu ada juga wadalilu ala dalika, dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu kidam. Kalau Allah tidak kidam, pasti Allah itu baru, ya. Pasti Allah itu baru. Kalau Allah itu baru, maka butuh yang menciptakan. Yang menciptakan akan butuh lagi yang menciptakan. Yang menciptakan akan butuh lagi yang menciptakan. Nah, pada akhirnya akan terjadi apa? Istilah daur dan tasalsul. Daur atau tasalsul. Kalau daur itu tatabu'ul asya wahidan ba'da wahidin ila mala nihayatalah. Terus menerusnya sesuatu sampai tidak ada akhirnya. Tuhan pertama dicipta Tuhan kedua dicipta Tuhan ketiga dicipta Tuhan keempat. Terus kalau itu terjadi, maka alam semesta ini tidak akan pernah ada. Maka mustahil terjadi daur dan tasalsul. Kalau daur itu kan ya berputar, ya, balik lagi, misalkan sampai Tuhan kelima dicipta Tuhan pertama, terus atau misalkan tasalsul tadi, ya, definisi yang tadi Bapak sampaikan itu tatabul asya wahidan ba'da wahidin ila malanihayatala, itu adalah definisinya tasalsul, gitu ya, terus sampai tidak ada ujungnya. Kemudian dalil nakli sifat kidam. Dalil nakli sifat kidam kita bisa temukan di surat Al-Hadid ayat 3. Ini bunyinya wal awwal wal akhir. Dia adalah zat yang maha awal, artinya tidak ada awal, wal akhiru, dan maha akhir, artinya Allah itu tidak terbatas oleh waktu, ya. Awal dan akhir itu kan menunjukkan waktu. Allah itu awal, Allah itu akhir. Artinya Allah tidak berada di ruang lingkup waktu, karena waktu itu sendiri adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya, mungkin untuk pertemuan di hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan saudara baca-baca lagi, dalami lagi materi-materinya. Kemudian saudara bisa diskusikan terkait akidah uluhiyah ini, yang pembahasan sampai hari ini baru sampai sifat
salabiyah, yaitu sifat salabiyah yang pertama, sifat qidam. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi